الفتح على الله تعالى وعلى أولادنا فقههم في الدين فيد على قلوبنا مع فضل على قلوب عباده الصالحين أن الله يقول بما أحيا بقلوبنا ثبت قلوبنا على سنتنا على ذكرك إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم الصالحين في الدارين آمين. Dan telah berkata Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu warḍah wa nafa'ana bih, berhenti aku selama 12 tahun menempa diriku atau bermujahadah, dan 50 tahun aku mencerminnya, dan 1 tahun aku menilik antara keduanya. Maka tiba-tiba tampaklah pada punggungku pengikut. Maka berusahalah aku memutuskannya selama 5 tahun. Setelah dia putus, tampaklah pandanganku bahwa makhluk itu semuanya mati. Maka bertakbirlah aku atas mereka 4 kali takbir. Dalam pandangan Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami dan bagi pandangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan secara dauqiyahnya bahwa dalam pandangan mereka semua makhluk itu adalah mati. Senantiasa dalam pandangan zauq batiniah mereka, yang hidup hanya zat yang bernama Al-Hayyul Mumit, Al-Hayyul Muhyil Mumit, yang hidup, yang menghidupkan dan yang mematikan, yakni Allah. Penjelasannya, Abu Yazid itu adalah satu-satunya atau salah satu wali besar yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah dengan terbuka hijab. Pada permulaannya dia mengarasi dirinya dengan mengerjakan ibadah yang payah-payah dan yang berat-berat terhadap nafsunya, dan menghilangkan sifat-sifat kerusakan hati seperti ujub, kibir, hirus, tamak, hiqid, dendam, hasad, dengki dan sebagainya. Dihilangkannya dengan amal takwa, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Amal takwa itu adalah pekerjaan yang sangat berat, tidak mudah dikerjakan. Maka disangkanya bahwa dirinya telah bersih dari segala sifat kecelaan itu. Tetapi setelah dia menilik ke dalam hatinya, tampaklah baginya bahwa pada hatinya itu masih ada ketinggalan syirik khafi atau riya, dan masih menilik kepada amal, dan masih mengikut kepada pahala, masih mengingat kepada pahala dalam beramal, dan menakuti siksa jika meninggalkannya, dan mengingini kepada karamah dan pemberian. Karena kalau masih mengharap-harap pembalasan dalam beramal, adalah yaitu menghilangkan ikhlas dalam beramal itu. Yang dimaksudnya hendaklah beramal itu karena Allah semata-mata. Inilah ikhlas orang yang khawas. Setelah dibersihkannya semua sifat kerusakan itu serta digantikannya dengan sifat kepujian, terbukalah baginya dinding kegelapan dirinya,
dan dia dapat berpandangan dengan orang yang menjadikannya dan berpaling daripada makhluk sekaliannya, karena tiliknya tertuju kepada zat yang wajib ada, yakni Allah. Maka sekalian makhluk tak ada lagi dalam pandangannya, dan maksud perkataannya, aku lihat makhluk itu semuanya mati, maka aku takbirkan 4 kali, yaitu dinding kita terhadap Tuhan itu adalah 4. Hijab kita, awaik penghalang kepada Allah itu ada 4. Awaik, aqobah. Imam Ghazali membahas masalah ini dalam kitab Minhajul Abidinnya. Jadi nang menghijab kita makhluk kepada Sang Khalik ada 4 macam. Yang pertama nafsu, yang kedua hawa, yang ketiga syaitan, dan yang keempat dunia. Maka siapa dapat menghilangkan yang 4 ini daripada tiliknya, terbukalah baginya dinding pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perjalanan Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada kawa langsung jaka bahasa kita tuh simsalabim. Perjalanan mereka ini penuh dengan mujahadah dan riyadhah. Pertama, bermujahadah dengan melawani akan nafsunya, dengan melaksanakan perintah Allah sekalipun berat, mengikuti akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baik secara zahir dan batin. Zahirnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, batinnya senantiasa hatinya berta'alluq, berhubung dengan Nabi SAW. Nah, dengan itu maka orang ini bisa mencapai maqam. Jadi macam-macam hawa, nafsu, syaitan, dunia, dan diantaranya ada yang mengatakan makhluk. Nah, ini nang menghijab atau mendinding seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, daripada perjalanan maqam ataupun perjalanan yang harus dilewati oleh orang yang salih. Semalam yang pertama taubat. Ini pertama-tama yang harus dilewati adalah taubat. Yang harus dikerjakannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-qanaah. Wasiat yang kedua ialah qanaah, yakni redha dengan rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya meskipun sedikit. Yakni maksudnya merasa cukup apa yang ada. Ini adalah lawanan toma. Inilah juga satu-satunya sifat kepujian yang mesti dimiliki oleh orang yang salih. Jadi toma ini merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah daripada urusan rezeki atau urusan dunia. Qanaah lawanannya toma. Kalau toma tadi, hati ini kadang cukup saja, diberi Allah sekian, hati ini merasa kurang. Nah, itu toma. Kalau qanaah ini, apapun yang diberikan Allah dia menerima dan hatinya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ulama mengatakan supaya kita bisa qanaah, yaitu menilik urusan dunia ini kepada orang yang di bawah kita. Kalau kayak itu caranya menilik urusan dunia kepada orang yang di bawah daripada kita, itu bisa mencapai qanaah. Tapi kalau menilik ke atas, iya nangka ada cukup tarus. Seorang kawan nukar kendaraan ini aja, kawan NMAX, soalnya sekopi aja. Seikong NMAX kawan nukar, itu pulang mobil. Nah, hati kita tidak bakalan tenang dan tidak bisa mensyukuri Allah, mensyukuri dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau memandang urusan dunia ini kepada yang di atas kita. Nah, supaya qanaah ini caranya yaitu dengan menilik atau memandang urusan dunia, urusan rezeki, urusan usaha kepada orang yang di bawah kita.
maka akhirnya kita akan merasa cukup. Kalau nang kita meitih ke atas nih, ya nang kada cukup terus, hendak kayak itu terus. Di barisin kayak ini masih hendak lagi, masih kada puas lagi. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, azzaman qani'a wa dalla man tami'a. Mulialah orang yang qanaah. Orang yang bersifat qanaah itu akan mulia. Dan hinalah orang yang bersifat toma. Qanaah itu adalah permulaan zuhud. Orang itu bisa bersifat zuhud, harus yang mula-mula dilewatinya atau dikerjakannya adalah sifat qanaah. Itu yang pertama dulu. Awal muqaddimah orang mendapatkan sifat zuhud, yaitu ada sifat qanaah di dalam dirinya, yang akan disebutkan juga pada wasiat yang ketiga. Perhatikanlah perkataan Imam Syafi'i, rezeki engkau itu tidak akan lepas karena engkau berlari daripadanya, dan tidak akan bertambah karena bertomak dengannya. Kalau memang rezeki itu sudah digariskan Allah, ditentukan Allah fil azal untuk kita, kada bakalan lari apabila kita menjauh darinya. Dan rezeki itu tidak akan datang apabila kita berhimat ataupun tomak dengan rezeki itu. Yang sudah ditentukan Allah itu pasti akan dapat, sekalipun orang itu tidak berhimat untuk mencarinya, tapi tetap ada usaha. Makom kita tetap makom usaha, karena makom kasbi, bukan makom tajrid. Karena dalam perjalanan kita hidup di dunia ada makom tajrid, ada makom kasbi. Makom kasbi kita berusaha, turun begawi dulu, hanya dapat rezeki, itu makam bubuan kita. Walaupun pegawai negeri turun juga kantor dulu, ya Allah, punya pengoler pun apa, turun bisa becat lah jangannya beberapa kali, ya Allah. Nah, artinya usaha juga ada ngarannya. Kalau makam tajrid ini makam daripada orang yang sudah diberikan Allah. Maka orang yang Imam Ibn Athaillah dalam kitab hikamnya, orang yang diletakkan Allah di makam tajrid jangan hendak ke makam kasbi, rusak sajanya. Orang yang di makam kasbi jangan hendak naik ke makam tajrid, bacang kada makan bacangnya. Nah, jadi ada usaha. Si anu tujuan kada begawian ini sekali dapat aja. Kada tahu orang sekalinya orang banyak bisi aset. Umpat kemana-mana kah? Apa jaga bahasa kita tuh? Sahamnya banyak keluar. Tapi sebelum inya itu tadi, tetap di awalnya inya makam kasbi juga dulu. Nangaran sukses sudah, duit banyak, usaha banyak, di rumah aja datang terus masuk. Tapi perjalanan awalnya mereka mendapatkan itu lewat kasbi juga dulu, berhimat juga dulu berusaha. Nah, semalam sudah kita kisahkan antara perjalanan Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Nah, semalam sudah kita kisahkan, sudah kita ulang. Imam Syafi'i bersikap berpendapat bahwa rezeki itu dengan melalui usaha. Harus keluar rumah dulu. Yang bahasa kita tuh keluar rumah dulu, begawi nampakah? Penting keluar. Ujar Imam Malik, rezeki itu walaupun kada diusahai tetap datang. Nah, ini antara murid kasbi lewat tajrid. Imam Syafi'i masih waktu itu makam kasbi. Imam Malik adalah tajrid. Maka sesuai Imam Malik orang yang kaya, kada berusaha, jadi masya Allah luar biasa. Imam Syafi'i makamnya tajrid. Nah, jadi kalau bang berlawanan atau salah kada, tergantung apa yang Allah berikan pada makomnya, kedudukannya. Maka Imam Syafi'i setelah keluar dari gurunya, jangan kita berdebat nih. Ujar Imam Syafi'i, kada guru rezeki itu kalau kada keluar rumah, kada diusahai, kada bakalan datang. Kada ujar Imam Malik. Di rumah kan, kalau memang sudah rezeki itu ditentukan Allah pasti datang. Nah, ini Imam Malik makom tajrid.
Maka Imam Syafi'i keluar dari rumah gurunya Imam Malik dalam perjalanan silih berjalan melewati suatu kampung, yang mana di kampung itu orang waktu itu panen. Disebutkan di dalam kitab itu panen belungka, kerai atau semangka. Atau kita panen lah, jangan bahasa kita, kurang mengatam lah. Melihat ulama, tuan guru lewat di kampung itu, maka muridnya guru singgah dulu pian. Setelah singgah, lalu dijamu beliau, kemudian diberi 2 buah semangka. Nah guru, pasan bahadiah lawan pian, bawa bulik. Nah dia Imam Syafi'i, apa nang pendapatku ni bujur? Jakanya aku kada keluar rumah tadi kedarapan di baribuannya kok. Mbak keluar berjalan nih lewat kampung, bukan hendak berjalan minta kada, yang sidin berjalan kan. Singgahkan orang kada bukurinah kada. Nah jadi Masya bujur pendapatku nina, saking bujurnya jakanya aku di rumah kada dapat nih semangka 2 biji nih. Saking imungnya bulik ke hendak sebelum bulik ke rumah singgah lawan gurunya Imam Malik, lalu berbagi 2 sedikit seorang. Nah guru bujur guru yang mendapat tolong. Jakanya ulun di rumah aja tadi kada dapat bilung semangka nih 2 biji. Nah ulun bari kesempian. Nah jadi Masya tertawa Imam Malik. Pendapatku bujur juga wahai muridku Imam Syafi'i, buktinya aku di rumah aja ikam bari aku. Nah, ketawa aneh lagi limbah gitu. Artinya pendapat Imam Syafi'i bujur, Imam Malik bujur. Rezeki sidin bahwa hari itu dapat semangka, Imam Syafi'i membawakan bekas dibari orang tadi. Nah, jadi kadang-kadang kita menuruti orang, menuruti si anu makomnya ini kada bisa. Jadi lihatlah orang itu dari start awalnya, bukan setelah dia suksesnya. Kadang-kadang kita ini minta maaf melihat orang sukses ini tujar harus berjual pulsa aja, tapi orang berjual pulsa dulu mulai dari berapa puluh tahun. Seorang nang hanyar hendak umpat berjual pulsa tadi hendak sukses, perlu pengalaman dulu, perlu proses dulu. Nah itu contoh. Waqna bitarkil mustaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila, ridailah dirimu dengan meninggalkan barang yang diingini dan yang megah-megah daripada makanan, pakaian dan tempat. Hendaklah tiap-tiap kita redha dengan rezeki yang sedikit dan meninggalkan daripada berlezat-lezat makanan, bermegah-megah pakaian dan berbaik-baik tempat. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa radiya bih. Beruntunglah bagi orang yang telah beragama Islam dan adalah rizkinya cukup dengan yang sedikit dan ia redha dengannya. Dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballah innallah idza ahabba 'abdan ja'ala rizqahu kafafa. Sesungguhnya Allah apabila ia mencintai akan hambanya, niscaya diberinya rezeki yang mencukupkannya atau memadakannya, yaitu dengan sekedar cukup. Jika berlebihan nanti akan menyesatkannya dan tidak berkekurangan, maka menyakiti akan dia. Apabila berlebihan diberi Tuhan bisa kada tahu diri lagi. Jadi dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya rezeki tadi diberikan kelebihan oleh Allah, dia bisa menggunakan rezeki itu untuk kepada jalan yang diridhai Allah. Berarti rezeki tadi tetap manfaat bagi dirinya. Artinya rezeki yang cukup itu bukan kada bisa lalu-lalu, kada bisa menggunakan rezeki yang diberikan Allah. Nah itu arti cukup. Biar lebihan tapi digunakannya kepada jalan yang diridhai Allah. Dia berinfak, bersedekah dan lain-lainnya. May yatluban ma laysa ya'ni faqad fatahu alladhi ya'ni min ghairi tila. Barang siapa menuntut barang yang tidak penting, maka sesungguhnya dia akan keluputan yang kepentingan dengan tidak lambat. Perkataan musannif ini diambil daripada perkataan Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Man talaba ma la ya'ni fatahu ma ya'ni. Maksudnya barang siapa menuntut yang tidak penting,
ialah harta benda dunia yang lebih daripada cukup, karena harta itu tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Man talaba ma la ya'ni fatahu ma ya'ni. Barang siapa menuntut yang tidak manfaat, maka akan hilanglah daripada orang itu sesuatu yang bermanfaat. Maksudnya harta yang tidak penting ialah harta benda dunia yang lebih daripada cukup, karena harta itu tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Hanya yang kita bawa ialah amal soleh yang akan menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Jika sekiranya kita keluputan beramal untuk akhirat, kita tak dapat lagi kembali ke dunia ini untuk mengerjakannya. 1000 kali menyesal tidak berguna lagi. Jadi harta tidak dibawa ke dalam kubur, ainnya. Motor kada dibawa dalam kubur, duit kada dalam kubur. Tapi harta yang kita sedekahkan itu nanti yang kita bawa ke dalam kubur, menjadi amal soleh, menjadi sedekah jariah. Ain bendanya harta tadi kada dibawa ke dalam kubur, tapi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan itu nanti mendahului kita, menjaga kita di dalam kubur. Jadi siapa bilang harta kada dibawa ke dalam kubur? Dibawa, tapi yang mana dibawa? Yaitu yang kita dahulukan, yang kita amalkan, yang kita sedekahkan, menjaga kita, mendahului kita di dalam kubur kita, menjaga kita daripada azab kubur. As-sadaqatu tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah. Apalagi kita mau masjid, setiap orang beribadah sampai pahalanya lawan kita, padahal kita sudah dalam kubur. Nah, ini keuntungan. Maka dikatakan, sering kita mendengar apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah dia daripada beramal. Terputuslah amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Kemudian ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya, yang diambil manfaat dengan dia. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, ataupun anak-anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh ini bisa anak kandung kita, bisa anak soleh ini diartikan kepada murid-murid yang pernah kita ajarkan ilmu kepadanya. Rabbi fili wali walidayya wa jami'i masyayikhina, itu buat tuh. Nah, jadi bisa. Jadi kadang mutlak anak kandung. Kalau bisa anak kayak apa ujar mendoakan. Nah, bisa kita mengajarkan Al-Qur'an umpama. Kalau sebanyak mengajarkan Al-Qur'an aja lawan orang, sehingga orang bisa baca Al-Qur'an. Dibacanya Al-Quran tadi di dalam sholat, lalu diajarkannya lagi, murid kita ajarkan 10 ini ngajarkan lagi 10, berapa berkembang? Banyak. Murid kita membaca Al-Quran dalam sholat atau di luar sholat, pahalanya sampai kepada kita. Kemudian murid daripada murid kita tadi 10 kali 10 100. Setiap ini membaca Quran sampai kepada pahala kepada kita. Terus muridnya berkembang. Ini baca Quran aja kita pasti berguru Al-Quran, sudah manfaat. Bahkan minta maaf, guru yang paling banyak jasanya itu guru yang dari nol mengajarkan kepada kita, yang mengajarkan kita huruf-huruf Al-Quran, melajari kita tentang makhraj huruf, mengenalkan kita kepada huruf-huruf hijaiyah, mengajarkan kita kepada bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu guru yang paling banyak jasanya. Terkadang kita tidak terlalu menghormati mereka, bahkan minta maaf, kita sebagai orang tua, apalagi di kampung-kampung, menyekolahkan anak TK Al-Quran, bayarannya 25.000 sebulan. Itu kan enggak tahun juga ada bayar. Kayak apa kisah? Kesian. Muridnya pulang 10 hikung hak, selawi 1.250 gajinya sebulan.
Berbagi pulang orangnya berapa ikong? Ya Allah. Padahal itu paling banyak jasanya. Jangannya kada mereka itu kita kada kau baca. Kada bisa baca Quran, kau lah baca kitab gundul. Kada bisa baca huruf terkenal, kau lah baca kitab. Nang ini aja sudah, kitab Melayu nih. Jadi itu dasar awal. Itu yang paling banyak pahala berjasanya. Orang tidak mungkin bisa membaca kitab nang kada berbaris terkecuali dia harus kenal huruf dulu pertama-tama. Biar hadat ilmu namu, tapi kan bisa membaca. Kada pinan dulu huruf kayak membaca. Nah ini paling banyak jasanya. Seharusnya kita menghormati mereka lebih daripada yang lainnya. Tapi terkadang minta maaf guru-guru yang di Al-Quran membahari baca. Kada diherani bakas guru kau itu jar bakas. Ya nang kada berkah ilmunya. Apa kada berkah? Ada kaum amalkan. Ini terkadang itu harus kita perhatikan. Ini guru iya tadi selawi ribu ngajar TK kah dari di kampung TPA. TPA berapa? Ada digaji pemerintah. Pemerintah menggaji berapa gaji apa sebulan pemerintah menggaji? Paling-paling 200 300 lah paling banyak. Tergantung daerahnya. Guru-guru TK TPA Al-Quran. Berapa? Paling banyak 500 daerah, satu daerah menggaji satu bulan guru TPA TK TPA. Sini berapa? Seikung. Kata dia berapa? 300. Nah 300. Kita sebagai anak pulang memberi guru ada juga nambah ya kan. Ada rezeki maksudnya tuh dilebihi akan guru-guru TK itu kasihan. Ada nang honor 5 tahun sudah gaji sih itu. Kalau dihitung kasih makannya kan cukup. Karena minta maaf ulun pernah melajari orang kekanakan TK Al-Quran 100 orang nanti dilajari 100 Iqra dulu pertama. Nah, ayo babian Iqra muyak melajari kekanakannya. Kalau kada sabar bah ada kawa kekanakan ada nang kami ada nang bihiranya. Ayo Pak. Nah, jadi luar biasa melajarin itu. Artinya ekstra sabarnya luar biasa. Ngaran kekanakan nang dilajari. Yang ketiga az-zuhdu. Kenapa dikatakan Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama? Sebaik-baik kalian kata Nabi orang yang belajar membaca Al-Qur'an dan yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Al-Quran lalu setelah dia bisa Al-Quran diajarkan. Kadang-kadang kita minta maaf kada lagi belajar ke Al-Quran. Seorang ulama seperti sekelas kakaknya Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Al-Masyhur Allah yarham almarhum, Mufti Tarim luar biasa, alimul allamah, diakui keilmuannya oleh ulama-ulama di dunia. Kakaknya Habib Umar, bahkan beliau yang mendidik Habib Umar. Setelah Abah Sidin meninggal, diculik waktu Habib Umar umur 7 tahun, yang mendidik, yang membiayai, yang jangan kita maharagu menggaduh Habib Umar adalah kakaknya Al Habib Ali Masyhur ini. Diberi gelar dengan Mufti Tarim. Kada gampangan orang jadi Mufti Tarim di sana. Seorang mufti di Arab atau di Tarim di sana itu ilmu nang apa aja mazhab hafal di luar kepala. Mazhab apa aja, jangankan Syafi'i, mazhab yang lain. Baik mazhab ini, mazhab itu, kaul ulama ini, kaul ulama itu. Perbedaan antara ulama ini, ulama itu. Mereka ini kenal dengan dasar-dasar hukumnya. Quran hafal, hadis sekian ribu hafal, tafsir luar biasa. Baru beliau itu diangkat menjadi mufti. Tetap beliau istiqomah mengajarkan murid-muridnya mengaji Al-Quran. Mun kita minta maaf sudah guru bah, aku belajar Quran ini berandah pulang aku jar, maka aku nih belajar fikih, melajari hadis, melajari Al-Quran pulang lah beturun. Kada, Rasulullah mengatakan orang yang paling baik di antara kalian yang belajar dan mengajar Al-Quran. Beliau tidak mau meninggalkan yang khairukum supaya termasuk orang yang terbaik di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada kau melajari orang anak cucu barang dilajari di rumah, anak cucu barang. Tetap kita termasuk orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi kadang-kadang nih kadang jadi perhatian, gengsi kadang-kadang.
sudah jadi ulama besar, kadang hendak lagi melajari Al-Quran. Kadang-kadang anak kan belajar di situ aja, nak kayaknya harus ada waktu seminggu sekian, seminggu sekali, seminggu 2 kali menjagakan, mengajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengaji Al-Quran, walaupun mereka ini belajar kepada guru-guru yang lain. Bahkan kalau melajari yang lain, anak barang kita lajari ngaji Al-Quran. Kadang Nabi mengatakan sebaik-baik kalian orang yang melajari fikih. Tidak ada dalam hadis Nabi. Kenapa? Al-Quran ini dasar, sumber hukum, dan semua yang ada di dalam Al-Quran itu kesimpulan atau inti sumber daripada ilmu. Apapun ada dalam Al-Quran. Ya tadi kadang dianggap rendah. Sekelas Mufti Tahrim masih mau mengajar Al-Quran. Ayo, supaya beliau tetap senantiasa dianggap khairukum, orang yang baik di antara kalian. Orang yang terbaik di antara kalian, jar Nabi, adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Yang ketiga, az-zuhdu. Wasiat yang ketiga ialah zuhud, yaitu berpaling hati daripada menggemari dunia dan seisinya, dan mengambil sekedar perlunya untuk bertakwa kepada Allah. Kata setengah ulama, zuhud itu mengecilkan dunia dan segala kesenangannya dan menghinakannya. Maka siapa-siapa yang berperasaan seperti itu, remehlah baginya dunia itu. Perasaan hatinya tidak berubah pada ketika adanya dan tidaknya dan tiadanya. Hatinya tidak terganggu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, meskipun ia memiliki harta yang banyak. Tetapi dalam hatinya bahwa harta itu adalah kepunyaan Allah, yang sementara waktu diwakilkan kepadanya untuk memeliharanya dan mempergunakannya kepada yang diridhoinya, dan pada suatu waktu akan diambilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memiliki adalah Allah. Si pemilik itu berhak untuk mengambil miliknya, kita hanya dititipkan. Wazhad wa dafaqdu alaqati qalbika bil mal la faqdun lahu taku aqila. Berpalinglah engkau pada dunia, yaitu dengan memutuskan pergantungan hatimu dengan harta benda, bukan ketiadaannya. Niscaya adalah engkau orang yang berakal. Zuhud ini adalah lawanan hubbud dunia dan seisinya, lawanan bakhil, lawanan hubbul jah. Ketahui bahwasanya memiliki harta benda itu tidak berlawanan dengan zuhud. Kita boleh memiliki beberapa banyak harta kekayaan, memiliki rumah yang baik, tanah persawahan dan sebagainya, tetapi hendaklah mempergunakannya itu kepada yang diperintahkan pada agama. Mau berwakaf, mau bersedekah, memberi bantuan kepada keperluan agama dan masyarakat menurut kuasanya, atau memiliki pangkat tidak menghilangkan zuhud. Orang itu berpangkat tidak menghilangkan zuhud, karena letaknya itu di dalam hati manusia. Apabila hatinya tidak berbembang lagi dengan dunia dan seisinya dalam mengerjakan taat ibadah kepada Allah, maka adalah ia orang yang zuhud. Dia gunakan pangkatnya untuk agama, berarti dia bersifat zuhud. Dan tentang mengamalkannya itu tergantung dengan pengetahuan kesadarannya masing-masing orang. Wazudu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Zuhud itu sebaik-baik tempat sesudah takwa, dan dengan dialah dicapaikan derajat orang yang tinggi. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah, zuhud itu maqam yang mulia dari segala maqam orang yang salih. Dan tersusunlah ini maqam daripada pengetahuan, amal zahir dan amal batin. Sama pula dengan maqam lainnya, karena pintu-pintu keimanan itu semuanya kembali kepada simpulan i'tiqad, perkataan dan pekerjaan. Tanda-tanda orang yang zuhud itu 3 perkara. 1, tidak gembira dengan adanya sesuatu dan tidak bersedih dengan ketiadaannya. Malahan dia merasa sedih dengan adanya karena dia menanggungi amanah Allah. Kalau tidak ditunaikan dengan sempurna, inilah tandanya zuhud pada harta. Kedua, bersamaan pada perasaan hatinya ada pujian dan celaan terhadap dirinya, dihormati atau dihinakan. Inilah tandanya zuhud pada martabat dan pangkat. Orang itu zuhud dengan pangkatnya dan martabatnya dihina,
kada sedih, dimuliakan kada ganal baju, tetap tidak mengurangi, tidak menambah dan mengurangi kecintaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia gunakan pangkatnya untuk kepentingan agama dan membantu masyarakat, membantu sesama hamba Allah. Yang ketiga, bahwa kecintaan hatinya itu dengan Allah, karena dia telah mendapat kelezatan ibadah di dalam hatinya. Wa muhibbu dunya qailun aina tariq ainal khulasu kama syarika musyrikirin syaribatila. Orang yang cinta dunia itu berkata, di mana jalan, di mana kelepasan? Ia seperti orang yang mabuk dengan sebab minum arak. Siapa-siapa mencintai dunia, ia adalah seperti orang yang mabuk. Dia tidak tahu arah kemana ia berjalan. Tentulah ia akan tersesat jalan dan tidak tertuju kepada jalan yang benar. Begitulah perumpamaan orang yang mencintai dunia itu. Hatinya dalam kebimbangan dengan kelezatan dan kemewahannya. Maka jalan untuk akhirat telah tertutup baginya. Atau diumpamakan seperti orang yang tenggelam di dalam laut. Dia tak dapat jalan lagi untuk menselamatkan dirinya dari bahaya maut yang akan menimpanya. Orang yang cinta dunia itu hatinya tak dapat khusyuk dalam segala ibadah, karena ingatannya itu adalah tertuju kepada yang dicintai dan digemarinya. Hatinya tak sadar apa pekerjaan yang dilaksanakannya itu, siapa orang yang disembahnya. Kalau ia sedang membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku itu semua untuk Allah, pemelihara sekalian alam. Itu adalah merupakan tuturan lidahnya saja, ucapan lidahnya saja, tetapi hatinya penuh dengan kebimbangan dunia. Dia asyik menghitung-hitung hasil usahanya yang telah didapatnya, atau mengingat pekerjaan yang akan dilakukannya, atau khayalan yang bukan-bukan. Watruk minal azwad man sama sa'adat fi ta'atin waqtar azuban fadilah. Tinggalkanlah daripada beristri perempuan yang tidak menolong engkau dalam berbuat taat. Jadi jangan mencari bini yang mahaur kita beribadah. Cari istri yang membantu kita untuk tetap berbuat ibadah kepada Allah. Daripada beristri perempuan yang tidak menolong engkau dalam berbuat taat, dan peliharalah dengan membujang. Lebih baik sendirian daripada kita punya istri tapi maulah kita jauh dari Allah. Itu lebih baik daripada beristri. Jika sekiranya beristri itu mengganggu dalam beribadah, maka tidak beristri itu lebih baik dan lebih afdal. Tetapi jika ia dapat menolong kita kepada berbuat taat, maka hendaklah ia beristri. Maka oleh yang demikian itu, jika hendak beristri, carilah perempuan yang soleh, yang dapat sesuai dengan kita dan dapat pula menolong dalam berbuat segala amal kebaikan. Seperti sabda Nabi SAW, man razaqahullah imra'atan salihah faqad a'anahu ala syitri dini. Siapa-siapa diberikan Allah akan seseorang perempuan yang soleh, maka sesungguhnya Allah menolong dia dengan sebahagian agamanya. Jadi bila orang mendapatkan istri yang salihah itu berarti sudah diberikan Allah separuh agamanya. Imam Nawawi tidak kawin karena sidin haur mengapa sibuk mengarang kitab. Nah, mengarang kitab jangan sampai kada keingatan hendak begini. Tapi kalau pacangan kada kawin, pacangan layau, nah lebih baik kawin ha. Insyaallah kada layau kalau. Tapi insyaallah kada lawas lagi. Manaki mah insyaallah kada lawas lagi, doakan. Bare haji jan, babu korban, langsung kita korbanakan sidin. Di salamatid dunya khisalun arbaun guprun di jahlil qaumi man ukata tajhala wa takunu min saybil anasi asya wa li saybi nafsika lil anasi badila. Untuk keselamatan dalam dunia ini 4 perkara. Yang pertama, engkau ampuni kesalahan orang. Jadi orang nang bersalah lawan kita, orang berbuat dosa lawan kita, kita maafkan, kita ampuni. Ya Allah, setiap siapapun nang berbuat salah lawan ulun, baik urusan
harta urusan napa haja inya madzalim, ulun maafkan ya Allah. Redha, ulun bukakan pintu maaf sebelum inya meminta maaf. Itu selamat dunianya. Di dunia selamat, di akhirat selamat juga. Engkau jauhi berbuat kesalahan dengan mereka. Kesalahan orang kita maafkan, dan kita jangan berbuat kesalahan dengan mereka. Jangan mengharap-harap pemberian orang. Jangan mengharap-harap pemberian orang. Apabila kada diberi orang, kenapa? Sakit hati kena. Tetapi engkau hendaklah memberi kepada mereka. Kalau kita mampu, berikan kepada mereka semampu kita. Yang 4 perkara tersebut adalah sifat kepujian dan kebersihan batin manusia. Maka barang siapa berperangai seperti itu, dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Berpalinglah engkau daripada dunia, niscaya Allah mengasihi engkau. Dan berpalinglah engkau daripada barang yang ada pada manusia, niscaya manusia mengasihi engkau. Perkataan musannif ini diambil dari perkataan Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, ulama besar. Al-Asam ini orang tuli, padahal sidin kata tuli. Kenapa kisahnya Hatim Al-Asam diberi gelar dengan ulama? Bahasanya tuh ulama tuli. Kan kada bagus tuh, gelarnya kada bagus. Tapi kenapa sebabnya beliau diberi gelar dengan Hatim Al-Asam, orang yang tuli? Karena waktu itu sidini haratan berjualan, berjualan jangan bahasa kita. Lalu haratan berjualan ini ada bebinian bata tukar. Tatkala bata tukar bebinian tadi betakon berapa harga, kada dijawab sidin. Karena bebinian tadi tatkala hendak betakon berapa harga ini tadi takantut. Karena bebinian tuh minta maaf apabila bakantut sekadangaran lelakian tuh supan benar, namun kita kada apa lah lapas terus kelantuman kada apa. Kalau bebinian tuh supan lah daripada laki-laki. Lalu pada sini mendengar ayo kata ha jisidin kayak bolot kah kita dijin lah ha jisidin. Wah syukur dia bebinian ni kada mendengar sidin sekalinya. Lalu tatkala itu setelah itu beliau diberi gelar dengan Hatim Al-Asam. Kenapa? Menutupi kesupanan orang, menutupi akan kemaluan dan kesupanan orang, sehingga sidin pura-pura kada mendengar supaya orang tadi jangan supan. Maka diberi gelar dengan Hatim Al-Asam. Itu salah satunya. Banyak sebab-sebab beliau diberi gelar dengan Al-Asam ini. Tatkala ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi Hatim Al-Asam ini sejaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apakah yang menselamatkan kita dalam dunia? Hatim menjawab dengan yang 4 perkara tersebut. Nah, dijawab Imam Ahmad bin Hanbal bertakun, ya Hatim Al-Asam, apa yang menyelamatkan orang itu di dunia ini? Apabila orang itu selamat di dunia, dia pasti selamat juga di akhirat. Selamat daripada dosa di dunia maksudnya, maka dia akan selamat di akhirat. Yang keempat, setelah daripada ikhlas, taubat itu dengan ikhlas lah. Kemudian qanaah dan zuhud. Yang keempat yang harus dilewati oleh orang yang salih, ta'allumul ilmi syar'i. Wasiat yang keempat ialah belajar ilmu syariat. Belajar ilmu, jangan sampai kita jahil. Yang dikehendaki ilmu syariat di sini ialah mempelajari ilmu pengetahuan yang 3 perkara tersebut. Wajib belajar ini. Ulama mengatakan wajib belajar 3 ilmu ini. Apabila kada belajar berarti nya berdosa. Karena apabila kada tahu ilmu nang 3 ini bahaya. Yang pertama ilmu tauhid, sekedar mensahkan keimanan. Belajar ilmu tauhid tentang mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Mengenal sifat para nabi yang wajib, yang mustahil dan yang harus.
dan mengenal akan kandungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang dikenal dengan aqaidul iman, belajar ilmu tauhid. Karena bila ada belajar ilmu tauhid, pengenalan mengenal sifat Allah yang 20, maka orang ini akan tergelincir i'tiqadnya, bisa salah i'tiqadnya. Kalau tergelincir i'tiqad, bakapiran kita. Kalau fikih salah, berdosa. Tapi kalau i'tiqad salah, tergelincir, orang itu keluar dari Islam. Kalau fikih salah sembahyang umpamanya, berdosa, dosa besar. Tapi kalau i'tiqad, keluar dari Islam kalau sudah tergelincir i'tiqadnya. Tapi ketiganya ini ilmu ini wajib kita pelajari. Yang ketiga, yang kedua, ilmu fikih sekedar mensahkan ibadah supaya ibadah kita sah, sembahyang kita sah, mandi wajib kita sah, istinja kita sah, wudu kita sah, puasa kita, zakat kita, haji kita sah. Karena bila kada belajar ilmu fikih, bebarang aja ibadah luput, tidak sembahyang hajar, tapi luput sembahyangnya kada belajar, umpat-umpatan, turut-turutan kada sah, sekalipun bujur, sekalipun pas, tapi nya kada belajar syariat, maka tidak sah. Yang keempat, yang ketiga, ilmu tasawuf, sekedar membersihkan batin daripada sifat-sifat kerusakan yang mencederakan pahala amal ibadah. Jadi kita insya Allah kita barengi kitab ini karena belajar kitab karangan Kiai Haji Muhammad Sarni juga, yaitu Mabadi Ilmu Fiqhiyah. Mabadi Ilmu Fiqhiyah, kurang lebih kandal pada ini kitabnya. Insya Allah kita baca karena belajar itu dasar-dasar fikih. Nah, rukun ini, rukun itu. Jangan kita merasa kecil, merasa rendah belajar ilmu fikih. Kita kadang-kadang minta maaf belajar ilmu fikih ini diremehkan. Padahal dengan belajar ilmu fikih yang dasar-dasarnya ini membuat apakah ibadah kita sah atau tidak. Biar harap ilmu tasawufnya, biar harap ilmu ma'rifatnya, tapi sembahyangnya kada sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, tidak sesuai syarat-syarat sahnya, kemudian rukun-rukunnya, maka kada jadi napa-napa juga. Kada jadi napa-napa juga. Ibadahnya kada sah. Harap ilmu ma'rifat, tapi fikih luput, tetap la yahsul, tidak manfaat. Nah, insya Allah kita baca sedikit-sedikit. Karena Bapak belajar fikih kadang mengurangi orang, merendahkan makom orang. Kami dulu belajar, guru melajari kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin dibaca, sempat dulu belajar malam Ahad dulu. Kada banyak orang di Musala Rodoh. Itu kurang lebih tahun 93, 94, 95. Malam Ahad kada banyak. Sempat belajar Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalampayan. Alhamdulillah ulun di rumah berapa tahun lah, 5 tahun 6 tahun khatam membaca Sabilal. Khatam baca Sabilal 5 tahun. Alhamdulillah. Kita di sini alhamdulillah membaca Syiarus Salikin 4 jilid khatam. Syukur. Tapi Syiarus Salikin ini fikihnya ada, tasawufnya ada, 2. Kalau Sabilal Muhtadin khusus bicarakan fikih. Nah, dalam kitab Sabilal mungkin kita kena membaca Sabilal kata Bapak. Ngambil berkah lawan Datuk Kalampayan. Kenapa? Karena kalau orang di Brunei, sampai di Malaysia, sampai di Thailand, di daerah Melayu sana, negara tetangga kita, kalau orang itu minta maaf, kada lagi ulama tuh belajar Sabilal Muhtadin belum diakui ilmunya. Jaka bahasa kita belum afdol. Kenapa Sabilal Muhtadin ini kalau kita belajar, insya Allah permasalahan hukum jelas di situ. Karena di situ kitab-kitab nengganal diambil oleh Datuk Kalampayan. Nah di situ ada dijelaskan. Jadi kada bingung lagi kita, Datuk Kalampayan bicarakan. Kadang-kadang nang banyak kita ini ribut masalah korban dan akikah. Nah ini di situ ada. Orang ini belum berakikah, kemudian dia ada duit lalu hendak berakikah di korban di bulan hari Id. Dulu korban. Kayak apa? Berkorban kah, berakikah kah? Hujan yang seikung, kada sah korbannya apabila belum berakikah. Nah,
Kayak Pak, di dalam kitab tersebut Datuk Kelampaian mengatakan pendapat salah satu ulama, apabila orang itu berakikah menyembelih seekor kambing ataupun sapi sekedar 7 orang umpama, maka dengan itu dia niat boleh 2, akikah dan korban. Dan seandainya tidak diniatkan akikah, secara otomatis masuk walaupun korban, secara otomatis masuk berakikah. Nah ini Datuk Kelampaian di situ. Kayak pada dagingnya. Sedangkan korban disunatkan dibagi mantah, akikah dibagi masak. Separuh dimasaki, separuh dibagi mantah. Nah, jelas tuh. Ini ada kadang-kadang harus sohjar berkorban apabila belum akikah, karena korban dan akikah sunat masa ada soh. Nah ini dijelaskan oleh Datuk Kelampaian di situ. Nah, cukup kada mencari kitab-kitab nang kita nang gana-gana nano sebilal aja. Tapi insya Allah kita baca dasar-dasar kitab Mabadi Ulumul Fiqhiyah. Hanya kita insya Allah panjang umur, ya mudah dipanjang umur, kawa khatam sebilal kandal kayak ini noh kitabnya, kayak Al-Quran tuh. Kita baca badarusnya mengambil berkah. Bah kitab Tuhfatul Raghibinnya sudah kita baca karangan beliau. Nah syariatnya pulang cukup. Kita kadang-kadang orang kita orang Banjar tidak terlalu memasyhurkan pengajian membaca sebilal, tidak dimasyhurkan. Bahkan orang sana, kalau orang di Brunei itu ditakuni ente dari mana? Ada orang-orang dari kita waktu itu ada haul, siapa di Brunei itu ada Al-Banjari, ulama Al-Banjari. Apakah keturunan Datuk Kelampaian atau lupa ulun? Orang Banjar, ulama dari Banjar bermakom di sana, haul. Jadi ada orang ini tapi orang sudah meninggal, Allah yarham. Tidak ulun sebutkan nama beliau. Sidin langsung berkisah lawan ulun. Orang ini ketujuh haul. Haul kemana datang? Ke Tarim ada haul, Habib Ali datang. Bilang handak Indonesia ini ada haul datang Sidin, sehingga diberi gelar dengan Sahibul Haul. Jadi Sidin ini ke Brunei, kisah langsung waktu itu kehabisan ongkos. Habis ongkos, kurang nekat juga. Tulah kesana habis ongkos. Sampai Sidin guring ini kada kawan nak hotel, guring-guring nang jaka bahasa kita di mukaan orang. Takuni orang pian dari mana? Aku dari Banjar. Banjar di mana? Martapura. Nemendak Martapura. Di Martapura ada seorang ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad Kelampaian. Dia punya kitab karangan Sabilal Mu'tadin. Kami di sini setiap ulama majelis pasti ulama tuh membaca Sabilal Mu'tadin. Mendengar ini orang Martapura, kebetulan orang itu ada termasuk keluarga atau mungkin anak buyut atau cucu adalah keturunan daripada Datuk Kelampaian ini. Lalu orang itu tadi dihormati orang, dijamu, kemudian bulik dibari duit sampai ongkos. Gara-gara orang Martapura, padahal sini kada sekolah juga baca sebilal gen kira kada bisa, jangannya Arab, tapi karena Melayu bisa-bisa aja. Nah, jadi insya Allah kita baca. Alhamdulillah ulun di rumah ada 5 tahun 6 tahun khatam membaca Sabilal Mu'tadin. Jadi sebilal itu kaulnya ada yang boleh, ada yang tidak. Kaul ulama ini mengatakan ini haram, ini boleh, ini makruh. Ini mengatakan wajib, ini sunat. Ini mengatakan makruh, ini boleh. Nah di situ. Jadi kita memilih yang mana. Yang penting ada yang diumpati. Yang kayak ini hukumnya, yang kayak ini hukumnya. Yang penting ada ulama yang mana yang penting daripada mazhab Syafi'i sendiri itu mengatakan ini. Kita ada, jadi ada ulama tuan guru itu berbeda paham, beda pendapat biasa. Jangan gara-gara berbeda pendapat berkelahi antara murid-murid ini juga kadang-kadang berkelahi, mengadu perguruan sehingga murid guru si A, murid guru si B ini akhirnya hendak saling-saling membela gurunya sampai akhirnya mengakibatkan permusuhan. Itu salah. Jadi berbeda pendapat itu biasa. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat dengan gurunya Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun berbeda antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i, antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Belum lagi pendapat-pendapat yang lain. Nah, mudah-mudahan
kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan jadi manfaat bagi kita dunia wal akhirah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amrin yuqarribuna ila hubbik. Faqina fid din wa 'alimna ta'wil wa rizqna fahma istiqamana ala kulli shay'in qadir. Wa masra ayyubana wa ayyuba mu'allimina anna wa la tadabbarakati 'ulumihim anna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.